Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Siti Rodiatul Hasanah dan Santi Nariswari, kemudian Sahroni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Pendidikan sangatlah dijunjung di dalam agama Islam. Juga di lingkungan pendidikan sangatlah dibutuhkan dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, lingkungan pendidikan berfungsi menunjang terjadinya proses belajar mengajar, sehingga lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi terselenggaranya suatu pendidikan sangat dibutuhkan. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang lingkungan pendidikan. Adapun ayat-ayat tersebut, yang pertama yaitu di dalam lingkungan keluarga. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, yaitu hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini yaitu dijelaskan bahwa kita harus mengingat semua orang-orang mukmin, bahwa dalam surat ini mengingatkan bahwa semua orang-orang mukmin agar mendidik dirinya dan keluarganya ke jalan yang benar agar terhindar dari api neraka. Dengan ini orang tua memiliki kewajiban penting untuk mendidik anaknya dan serta keluarganya agar menuju kebenaran, sehingga tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini dijelaskan bahwa orang tua itu dapat mengambil acuan dalam memberikan pendidikan di lingkungan keluarganya, yakni dalam pendidikan ekonomi, yaitu dengan nilai pendidikan ekonomi. Dari surat An-Nisa ayat 9 ini dikatakan, janganlah kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan yang lemah. Maksudnya yaitu kita harus dapat membekali anak-anak kita dengan ekonomi yang memadai agar keturunannya ke depan tidak terlantar dan dalam keadaan lemah. Kemudian yang ketiga yaitu At-Taubah ayat 15 yang artinya, dan dia menghilangkan panas hati orang-orang mukmin dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam surat At-Taubah ayat 15 ini dijelaskan bahwa keluarga sebagai lingkungan pendidikan seharusnya senantiasa mengajarkan kita untuk selalu mementingkan agama dan melindungi agama dari orang-orang kafir dengan dipenuhi rasa keimanan, dan mengajarkan kita untuk berjuang demi menegakkan agama Islam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Santri Nariswari. Yang selanjutnya adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dalam sebuah pernikahan pastilah semua memiliki tujuan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua sangat menentukan arah perilaku anak. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga harus diperhatikan, sebab pendidikan orang tua nantinya akan mempunyai implikasi yang sangat kuat terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Quran Surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 72 dijelaskan bahwa segala kenikmatan yang telah Allah berikan maka harus disyukuri. Hal ini salah satu pengajaran yang juga harus diajarkan pada anak sebagai kewajiban orang tua untuk mendidik di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya adalah Quran Surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian, sehingga Allah
mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka kebahagiaan dari harta Allah yang dikaruniakan padanya pada. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. Dalam An-Nur ayat 33 diterangkan bahayanya zina dan dosa yang ditimbulkan. Untuk itu, keluarga sebagai lingkungan harus senantiasa mengajarkan pada anak dan seluruh anggota keluarganya tentang akhlak baik dan buruk, agar tidak terjerumus dalam jurang kesesatan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, dan saya akan menerangkan sedikit tentang masyarakat. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, penjelasan dari Quran surah Ali Imran ayat 110 adalah bahwasannya umat yang baik adalah umat yang senantiasa mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itulah masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang baik harus senantiasa mengajarkan hal-hal terpuji. Agar apa? Agar bisa terciptanya lingkungan yang positif dan masyarakat yang berakhlak mulia. Dan dijelaskan lagi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10-13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kamu mendapat rahmat, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan pula ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10-13 tadi penjelasannya, yaitu dalam surat Al-Hujurat ini dijelaskan bahwa masyarakat sebagai lingkungan pendidikan harus memberikan contoh yang baik. Dalam ayat-ayat ini terdapat nilai-nilai pendidikan yang bisa dijadikan bahan untuk mendidik di masyarakat, yakni memupuk nilai persaudaraan dalam perbedaan, saling menghargai dan saling menghormati, menjauhkan diri dari prasangka buruk, bersikap terbuka, membangun sikap toleransi, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dalam Quran surah Al-Rod ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 11 tadi, penjelasannya adalah bahwa dalam masyarakat kita harus dapat bersosial dengan perilaku yang positif sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat tersebut, dan kita dapat bekerja sama untuk membangun lingkungan yang lebih maju. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam bermakna, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.